Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang uh, penyakit asam lambung atau MA pada wanita atau pada ibu hamil ya. Jadi penyakit asam lambung itu bisa datang pada saat kita sebelum hamil, ataupun asam lambung itu datang pada saat kita hamil. Jadi sebelum dan sesudah itu bisa saja terjadi. Jadi di sini harus kita bedakan yang mana asam lambung atau MA, atau yang mana yang namanya morning sickness. Itu beda ya. Morning sickness itu biasanya terjadi pada pagi hari. Memang ciri-cirinya agak sedikit hampir mirip-mirip ya, tapi kalau asam lambung itu biasanya banyak faktor pendukungnya seperti nyeri ulu hati, sering mual, bahkan susah makan, dan juga itu bisa menyebabkan bahaya pada ibu hamil. Di sini saya akan menjelaskan apa penyebab utama terjadinya MA pada ibu hamil dan bagaimana cara pencegahannya. Kita bahas dulu apa yang menyebabkan asam lambung pada saat kita hamil itu meningkat. Penyebab asam lambung pada ibu hamil itu meningkat yaitu terjadinya perubahan hormon. Pada saat kita hamil trimester 1 atau hamil 1 sampai 3 bulan itu perubahan hormon itu sangat signifikan sekali, di mana perubahan hormon ini bisa menyebabkan sistem pencernaan kita itu menjadi lambat. Terus pada saat trimester 2 dan 3 itu bisa menyebabkan janin kita menekan saluran pencernaan kita, jadi menyebabkan asam lambung itu naik di saluran pencernaan. Mengatasinya, yang pertama, jika sebelum kita hamil porsi makan kita itu banyak atau terlalu banyak, atau misalnya makannya pagi, siang, dan malam itu porsinya banyak, jadi kita bisa melakukan alternatif dengan mengurangi porsi makan kita. Misalkan kita bisa makan sebelum hamil nih 3 kali dalam sehari, setelah hamil bisa kita makan 6 kali sehari. Jadi makan dalam porsi kecil tetapi sering, itu bisa itu sangat efektif, bisa menurunkan produksi asam lambung. Di saat misalnya pada saat kita makan dalam jumlah yang besar, dalam jumlah atau makan yang lebih banyak, itu bisa menyebabkan kita itu tadinya kosong dengan terisi makanan yang lebih banyak, itu membuat lambung kita itu menjadi kaget. Jadi alangkah baiknya kita makan sering tetapi sedikit. Yang berikutnya, kenali pemicunya. Jadi misalkan ini pada saat kita hamil, kita sering mengkonsumsi hal-hal yang kita inginkan, seperti misalnya kita ngidam ya, menginginkan jeruk. Jadi ketika kita makan jeruk, lalu kita perhatikan nih, pada saat makan jeruk, besoknya kita atau malamnya atau sesudah makan itu lambung kita nyeri. Itu bisa kita perhatikan. Berarti yang harus kita hindari adalah contohnya tidak usah kita makan makanan yang kecut-kecut seperti jeruk, kafein, coklat, dan yang bisa menyebabkan asam lambung kita semakin meningkat ya. Selanjutnya lagi, menghindari pakaian yang terlalu ketat. Karena kenapa? Pada saat kita hamil, kalau misalnya nih semester 2 dan semester 3, itu kan perut kita sudah mulai agak besar ya. Jadi kalau kita memakai pakaian-pakaian terlalu ketat, itu bisa tadinya janinnya sudah menekan saluran pencernaan kita, justru semakin memperparah keadaannya. Perut kita tertekan, bayinya juga ikut menekan ya, jadinya seperti itu. Asam lambung dan saluran pencernaan kita itu semakin tertekan. Jadi disarankan untuk menggunakan pakaian yang agak longgar. Berikutnya lagi, mau memilih posisi tidur kita. Jadi kalau ibu hamil yang memiliki penderita asam lambung, hamil sekaligus asam lambung juga, jadi posisi yang direkomendasikan yang baik itu adalah posisi tidur yang dimana kepalanya agak lebih tinggi sedikit. Misalnya seperti ini posisi tidur yang baik, dimana kepala agak lebih tinggi ketimbang perutnya ya. Jadi posisi kita tidur itu saluran pencernaan kita itu di bawah. Ini
bisa mengurangi asam lambung naik di saluran pencernaan kita, atau misalnya contohnya nih di atas kerongkongan kita, karena biasanya ibu hamil ataupun bukan ibu hamil ya, pada saat menderita asam lambung itu cenderung memiliki rasa ingin mual ya, seperti ada gas yang naik di atas tenggorokan kita. Untuk ibu hamil itu biasanya para kesehatan atau misalnya para dokter itu biasanya merekomendasikan itu penyakit asam lambung seperti antasida ataupun milanta itu memang sangat aman dia digunakan untuk ibu hamil. Yang penting dalam aturan pemakaian yang direkomendasikan oleh dokter ataupun bidannya. Sekian video dan penjelasan saya hari ini. Kekurangannya mohon dimaafkan dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.